Komisi 6 yang hadir pada hari ini yang saya hormati. Demikian juga Pak Menteri beserta Ibu Wamen, beserta seluruh jajarannya yang hadir pada hari ini yang saya hormati, kemudian Ketua BPKN, dan jajaran juga saya hormati pula. Pertama, tentu saya apresiasi dulu ini, karena negosiasi terhadap kemarin dengan Amerika, terutamanya dengan Presiden Trump berhasil dengan menurunkan menjadi 19%. Dan itu tidak terlepas juga dari negosiasi itu keterlibatan Bapak Bahlil Lahadalia mengalihkan pembelian daripada energinya ke negeri Pamamsan itu. Ini prestasi kita dan tentu kini akan meningkatkan ekspor kita ke sana yang tadinya sudah teman-teman, terutama di Bali, teman-teman ASEPI sudah mulai agak jantungan gitu, karena ekspornya banyak juga ke daerah sana, ke daerah Amerika, apalagi kita mempunyai sebenarnya kesempatan karena hampir semua yang sudah sejahtera sedikit pasti ingin mempunyai barang seni. Nah, barang seni itu biasanya berasal dari Bali banyaknya. Nah, ini mudah-mudahan ke depan ekspor kita genjot terus, kita akan perbaiki terus, tata kelola pemerintahan kita perbaiki, harusnya gitu lah. Ya. Terus kemudian subsidinya juga, kalau itu barang-barang ekspor, kita dahulukan untuk subsidinya lebih bagus, baik itu relaksasi kalau ada persoalan di mereka tentang hutang dan sebagainya. Ini merupakan tugas Pak Menteri untuk melakukan kebijakan-kebijakan itu ketika itu manfaatnya bukan hanya manfaat untuk pengusahanya, tapi manfaatnya untuk negara. Karena ini ekspor ini terutamanya adalah akan membangun devisa dan akan membangun juga pertumbuhan daripada penyerapan tenaga kerja kita. Saya melihat juga tentang pasar. Pasar ini juga, pasar tradisional ini juga perlu perbaikan. Ya, perlu penambahan lagi. Karena negeri kita tumbuh, Pak. Berbeda kalau negeri kita tidak tumbuh, negara-negara lain itu tidak tumbuh negerinya, Pak. Penduduknya menurun gitu. Kalau di Indonesia ini punya anak 2 pun masih ingin punya anak lagi. Itu persoalannya. Jadi tumbuh kita nih, pasar kita tumbuh, Pak. Ya. Kalau tempatnya Pak Rahmat Gobel yang lama dulu berdomisili di sana, ya turun Pak penduduknya Pak, kan nggak mau punya anak gitu. Kalau di sini nambah terus gitu, bahkan sebanyak anak banyak rezeki. Nah ini persoalan kita. Yang lain lagi persoalan Pak, saya kalau sosialisasi ke daerah itu Pak, saya selalu membawa marketing digital, yang ngerti tentang digital marketing, itu selalu saya bawa Pak. Entah itu sosialisasi MPR gitu loh. Selalu saya bawa itu, dan saya bawa itu orang perbankan satu untuk kurnya. Nah, dan yang sangat menyedihkan sekali Pak, ya setiap saya tanya di situ, siapa yang sudah belanja online? Kira-kira 70%, 80% belanja online Pak. Di desa nih, di kampung Pak. Tapi ketika saya tanya siapa yang sudah jualan online, nggak nyampe 5% Pak. Ini PR nih Pak, untuk kita Pak. Ya, itu sudah saya lakukan juga waktu kampanye, saya lakukan, saya bawa itu. Karena saya waktu kampanye kemarin tidak hanya hanya berbicara bahwa saya hebat, tapi saya ingin mereka itu bermanfaat untuk saya, untuk mereka. Dan membangun UMKM di pedesaan, Mbak. Membuka peluang yang tadinya pasarnya hanya pasar tradisional menjadi pasar internasional. Dan saya ceritakan bagaimana orang yang mempunyai usaha di gang bisa lebih maju daripada orang yang di luar, yang mempunyai sebuah restoran misalnya atau sebuah toko. Ini menjadi motivasi mereka. Dan saya harap ini juga sosialisasi ini penting, Pak, untuk Bapak
tingkatkan, karena realitanya begitu. Ini realita, Pak, bukan lagi survei saya sendiri yang mengalami dan saya sendiri yang melakukan surveinya gitu. Bukan survei lagi, saya tanya gitu langsung. Dan itu kejadiannya. Eh, Apalagi nanti kita ini. Nah, kemudian artinya kita akan segera melakukan lebih banyak ekspor. Kan kita tahu pertumbuhan itu salah satu komponennya adalah eh, ekspor minus import kan itu. Jadi kalau bisa sekarang ini memang kita harus genjot di ekspornya gitu. Ya, kalau Bapak sudah mengejar ekspornya, jangan lupa juga importnya diberir juga, Pak. Gitu loh. Jangan seperti kemarin ini temuan BPK. Saya melihat temuan BPK itu eh, ada temuan BPK yang saya baca kemarin itu tentang penentuan kuota, ya tidak jelas katanya. Ini BPK yang bicara, Pak. Yang kedua tidak ada rekomendasi kementerian katanya kadang-kadang keluar juga itu importnya itu loh. Terus dasarnya apa ini gitu? Ini mesti diperjelas lagi Pak ke depan Pak. Kita nggak bisa lagi kita gaya-gaya lama ini. Pak Prabowo ini kencang Pak ke depan untuk kita bicara mereka Pak Prabowo bicara tentang Asta Cita. Karena kita sekarang kalau boleh terbilang terhimpit Pak oleh kondisi negara lain. Maksudnya negara lain ini negara yang sedang berperang, terus ada perang ekonomi, kita bicara BRICS dengan Amerika sedang ada perangnya gitu. Ini kita perlu tata kelola pemerintahan, terutama Menteri Perdagangan ini harus eh, lebih terstruktur, lebih bisa dipercaya gitu Pak ya. Apalagi setelah diingatkan oleh temuan-temuan BPK Pak. Ya, temuan BPK itu ada juga yang terus memantau realisasi import dan pelaporan importnya juga Pak. Ya, ini kan hal-hal yang saya lihat eh, nggak terlalu sulit sebenarnya, Pak, untuk dipantau realisasinya. Pemantauannya kan tinggal kita berbicara kalau memang ada hal yang kurang pas di bea cukai, Bapak koordinasi bisa kok untuk koordinasi ke mereka untuk melihat kondisi daripada ini. Dan saya juga mau minta nanti itu karena kita sudah tidak bisa juga terlalu banyak tergantung kepada Amerika, tentu perluasan juga. Perluasan hasil daripada negosiasi dengan BRICS kemarin, apa-apa yang menjadi eh, highlight daripada BRICS itu harus diterjemahkan juga dalam kebijakan-kebijakan Kementerian Perdagangan ini. Gitu. Ya kan? Dan juga ya tentu perdagangan di ASEAN juga harus diterjemahkan juga apa-apa yang telah lawatan yang begitu jauh 30 jam perjalanan kalau tidak terimplementasikan dengan baik di sini ya yang gagal ya Bapak sendiri gitu lah. Artinya apa yang menjadi keputusan pimpinan tidak selesai tidak tereksekusi ke bawah gitu. Kalau Pak Prabowo kan hanya kebijakan di situ. Yang mengeksekusi adalah pembantu-pembantunya. Nah ini harus diterjemahkan dengan baik untuk bisa menjadi kebijakan-kebijakan yang tentunya satu mendorong eh, terjadinya ekspor, kan itu aja tujuannya perdagangan. Kita tetap pada state di situ, Pak. Kalau investasi biarlah yang lain gitu. Tapi yang kalau soal pertumbuhan ini, Bapak tugasnya itu di ekspor importnya itu, Pak. Tugas utamanya. Ya, turunannya itu jelas mendorong ekspor ya kalau bisa sebisa mungkin barrier terhadap import. Ya, relaksasi misalnya Pak, ini agak menyedihkan juga banyak kemarin relaksasi tentang alas kaki Pak. Ya, saya pernah dikasih oleh teman saya dari Gerindra Pak Ucen, kebetulan dia sekarang jadi pimpinan BKSAP, jadi jarang kelihatan sekarang, banyak keluar negeri. Itu kasih sepatu bagus banget Pak, enak sekali dipakainya. Saya sebutin aja, ini karena pabrik lokal, saya sebutin aja, ini LAF namanya Pak, enak banget. Saya dapat sepatu kemarin dari Pak Ujan karena saya lihat wah sepatunya bagus, modelnya Chen dibeli di mana? Ya udah Bang, saya kasih Bang katanya. Dipakainya enak banget. LAF Pak, coba Bapak LAF itu Pak. Ya, dan saya yakin itu kalau sudah diproduksi di kita pasti banyak juga pabrikan-pabrikan yang lain yang sejenis
enak dan bagus modelnya. Nah, ini perlu dirumuskan lagi tentang ini kayak saya kalau kering itu zaman SD begini nih Pak. Kalau lagi sedikit. Ini mumpung bicara karena saya lihat wamennya cantik jadi saya harus bicara banyak. Jadi, mm, nah itu tentang eh, apa? mm, tentang tadi itu tentang produksi dalam negeri itu, Pak. Jadi alas kaki ini juga tentang juga sepeda, Pak. Udah dua ini. Ini juga tolong relaksasinya ini diperhatikan, Pak, untuk demi kepentingan tumbuhnya industri dalam negeri. Hal lain satu lagi mm, itu tentang beras. Stok melimpah ini belum saya nih bingung saya di otak saya orang ekonomi Pak, kebetulan S1 saya ekonomi gitu. Jadi agak bingung juga itu stok melimpah harga naik gitu. Ini apa ada ilmu baru lagi gitu kan? Itu Pak. Jadi ini tolong ini di perdagangan ini kan ini tugasnya kalau dulu Pak zaman Orde Baru zaman Golkar berkuasa Pak itu diceritakan Pak tentang siap hari diumumkan malah di RRI harga cabai dan sebagainya itu. Tugasnya Pak Harmoko hanya itu Pak, mengumumkan harga cabai dan harga beras dan 9 bahan pokok Pak. Nah jadi eh, yang begini-begini kan jadi ini jadi cemoohan, jadi omongan viral di masyarakat yang seolah-olah kita ini bodoh banget gitu loh. Menteri Perdagangan bodoh dengan mitranya Komisi 6 gitu loh. Apakah nggak ada diskusi katanya tentang stok melimpah, harga naik. Atau mana yang salah nih sebenarnya? Apa yang salah sebenarnya? Ya, jadi orang awam pun sudah mempertanyakan ini. Ini menjadi PR-PR khusus dari Menteri Perdagangan eh, agar ini terselesaikan. Kalau yang begini-begini nggak terselesaikan kan memalukan sekali gitu yang hal-hal yang kalau boleh dibilang tidak terlalu prinsip, tidak terlalu ngejelimet gitu itu. Dan saya tetap berprinsip Pak, kalau bisa apapun caranya kalau di Amerika bilang American Great Again, bagaimana kita bicara Indonesia Great Again, ya Pak ya. Jadi Indonesia Great Again Pak, ya barrier semua sekarang udah dulu kalau dulu ada globalisasi, sekarang deglobalisasi. Semua bicara state interest Pak. Amerika state interest sekarang keluar dari WTO, keluar dari mana-mana keluar dia. Dia tidak mau lagi globalisasi, deglobalisasi terjadi, state interest utamakan. Kita juga state interest utamakan. Kalau ada yang perlu di barrier, ya kita maupun tax barrier ataupun apa namanya itu, tolong ini segera dirumuskan, Pak. Siap, Pak Ketua. Demikian, Pak pimpinan saya toleh terus gini. Takut sakit kepala aja, jadi saya akhiri aja, Pak. Terima kasih.